repot kan. Nah itu mata pencarian kita jadi terpangkas kan, bahaya juga, kasihan juga ke anak ke istri gitu kan. Makanya harus pintar-pintar membagi peran. Nah selain di radio, misalkan saya mengkritik itu dengan cara-cara yang soft banget. Caranya gini, kalau yang saya lakukan biasanya adalah saya melempar sebuah informasi atau berita kepada pendengar. Nah, biar pendengar yang ngerespon. Jadi saya cuman bacain WA-nya pendengar. Nggak ada yang salah dengan saya, karena itu pendapatnya pendengar. Gitu loh. Itu caranya. Kita jangan diri kita sendiri yang ngeritik gitu. Wah, itu bahaya. Satu itu. Atau kita mainkan dengan metafora. Metafora, kita bikin aja cerita gitu kan, cerita yang kira-kira misalkan ada kancil nyolong timun lah atau apalah. Nah itu kemudian kita mainkan itu aja. Nah di situ kita, ruang bermain kita itu bisa kita mainkan. Nah persoalannya adalah bagaimana dengan respon pendengar ketika kita menggunakan metafora. Apakah langsung bisa menangkap? Yakin aja bahwa pendengar kita bisa menangkap. Kenapa? Karena kalau sudah terbiasa dengan pola, jadi pendengar itu kadang-kala kalau misalkan sudah terlalu sering kita sering mendengarkan siaran kita, mereka akan tahu, oh polanya seperti ini, oh maksudnya akan ketangkep juga. Nah makanya kita perlu membuat pola itu kepada pendengar supaya mereka jadi tahu gitu. Nah terus apa mana mau pertanyaan yang kedua? Apa tadi? Selain bisa ngeritik apa enggak? Oh, rekomendasi radio yang untuk Gen Z. Neng Pekalongan kayaknya Raono ya. Neng Pekalongan Raono ya. Prambors itu masih lumayan lah ya kalau Prambors, atau kemudian apa ya? Kalau di Jakarta masih banyak. Di Pekalongan Nyon Sewu, ya ampun, radionya sini dangdutan tok ya Allah. Dangdut India, terus nek bengi sithik wayangan. Ya sebenarnya bagus. Aku oh iya bener. Isu pengajian, awan pengajian, sore pengajian, ya Allah, ono sing radio nyetel pengajian tok ya Allah. Jadi nah iki tugas teman-teman nih. Gimana caranya mengubah radio yang benar-benar akrab bagi Gen Z? Karena gini, iki sing dadi persoalan ya di Pekalongan ya. Radio di Pekalongan itu hampir bisa dikatakan dulu luar biasa. Ada puluhan radio hidup di Pekalongan. Tetapi hari ini ketika sudah mulai beralih ke media sosial, banyak radio yang bergelimpangan satu persatu. Nah, hanya radio-radio yang katakanlah jualan obat yang agak lumayan bertahan. Jamu tetes gitu kan, berapa tetes? Ratusan gitu. Nah itu pokoknya yang tetes-tetesan itu gitu. Nah terus pengobatan alternatif. Nah itu masih agak cukup bertahan. Tapi radio-radio yang konvensional yang hanya salam-salaman sudah mulai bergelimpangan. Nah kenapa? Karena pemasang radio yang swasta terutama itu hanya mengandalkan, pendapatan mereka hanya mengandalkan dari pemasangan iklan. Sementara marketing di radio hari ini agaknya kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi zaman. Harusnya sudah mulai melakukan adaptasi itu tadi, penting banget itu. Jadi radio harus punya konten radio. Kayak beberapa radio-radio di luar sana, radio Tangerang misalnya, Tangerang Selatan itu punya radio yang rajin banget mereka membuat konten di media sosialnya. Nah, kenapa seperti itu? Itu hanya untuk memelihara atau bahkan mengajak pendengar baru, terutama Gen Z. Nah, LPPL Radio Kota Batik terus terang ini masih belum bisa menyentuh ke Gen Z. Meskipun kami sudah berusaha. Why? Kenapa? Karena bawaannya yang terlalu formal, ala pemerintah banget. Nah, sing aku rak seneng banget gitu. Tapi ya piye meneh ngono lho. Cuman kalau jam malam-malam itu sebenarnya itu bisa menjadi jam
buat teman-teman untuk bisa dengerin tuh. Karena apa? Di situ gayanya dibikin santai dan tidak terlalu banyak informasi yang berat-berat, bahkan mungkin bisa jauh menjadi tempat untuk. Tapi Gen Z sekarang kalau misalkan curhat biasanya anonim gitu ya. Biasanya kan gitu ya, anonim gitu kan. Nggak ada nama, tiba-tiba DM aja gitu. Gimana rasanya kalau gini-gini? Wah itu. Nah itu problemnya di situ. Kalau di radio ada etika, harus nyebut nama, harus nyebut alamat. Meskipun sebenarnya bisa nama itu fiktif, dibikin nama samaran, alamatnya samaran juga nggak masalah. Saya sering kok bikin nama samaran kalau masuk ke radio, dari pria romantis misalnya, Dimet Dono ini. Nama samaran itu adalah pria romantis, alamatnya di Medono, padahal aku tinggal di Landung Sari. Kenapa? Karena aku nggak pingin diketahui orang bahwa itu adalah saya yang sedang bicara, sedang WA itu. Gitu. Saya kira itu jawaban saya. Nah makanya teman-teman harus rebut posisi hari ini. Yang orang-orang yang ada di radio ini sebenarnya ya, ini kalau mau jujur ya, orang-orang yang sudah uzur. Sudah nggak layak lagi untuk dipertahankan di radio. Iya, ampun deh. Apa ya, ide niki wes orang seger banget gitu loh. Ya ampun, aku nganti bongko loh Bu, tenan. Bongko iki kok dijak Melayu angel banget tenan. Ngerti lagu aja enggak. Ngerti informasi aja enggak. Ampun deh, iki harus dilikuidasi ki radio iki. Tenan, makanya harus teman-teman rebut itu. Anak-anak KPI harus, terutama anak-anak KPI ya, harus ngerebut posisi-posisi itu. Cuman memang itu dia apa ya, bermainnya itu loh yang harus pinter di situ. Itu ada banyak permainan di situ pokoknya. Nanti deh di ruang bawah aja ya, jangan di sini. Terlalu bahaya. Oke. Terlalu bahaya banget. Kayak di Batik TV itu kan bermain gitu. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Ribut serta teman-teman yang sudah mau berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaannya. Jadi teman-teman, kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang sudah Pak Ribut sampaikan tadi adalah di sesi broadcasting radio bahwasanya kita itu sadar kalau kekuatan itu pada adanya suara, intonasi, pilihan kata dan gaya bertutur yang jadi senjata penting untuk kita membangun imajinasi pendengar. Nah, di sesi broadcasting radio tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Ribut, adapun prinsip dasarnya. Yang pertama tadi ada theater of mind, yang artinya kita itu harus memiliki karakteristik. Terus ada smile voice atau menyapa hadirin atau menyapa pendengar dengan senyum. Dan juga ada olah vokal dan juga olah napas. Nah, seorang penyiar radio juga harus memiliki kosakata yang luas, dan seorang penyiar radio membaca adalah hal yang penting bagi penyiar radio, karena untuk mengkaji informasi-informasi atau berita-berita yang sedang terjadi di lingkungan kita saat ini. Dan menjadi penyiar radio yang baik adalah penyiar yang terdengar pintar ya Pak ya. Oke. Kami persilahkan untuk Pak Ribut untuk maju ke depan untuk menerima sertifikat, dan kepada Kak Zafira Effendi untuk menyerahkan sertifikatnya. Oke.
biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ribut Ahwandi selaku narasumber yang kedua kita.